Itu hukumnya fardu kifayah. Ketika ada orang lain yang udah nengok, kita ndak wajib nengok. Tapi saran aku, datang kajian dulu, habis kajian lihatlah orang sakit. Toh lihat orang sakit masih bisa besoknya. Atau teman-teman boleh ganti, lihat orang sakit dulu, setelah itu mesti diganti kajiannya. Misalnya nih kita nggak kajian hari ini, kita ganti besok cari masjid lain yang masih ada kajian ya. Karena menuntut ilmu agama itu hukumnya fardu ain ya teman-teman ya. Ustazah, sholat awabin boleh siang nggak? Halo Mbak Cici, bagusnya sholat awabin itu dari maghrib menjelang isya ya. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya. Nah teman-teman usahakan baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya teman-teman. Setiap rokaatnya teman-teman bacanya itu ya. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya teman-teman ya. Nah kalau setiap rokaat bacanya itu aja ya. Madu boleh diminum setelah minum obat, boleh ya teman-teman ya. Tapi jaraknya 1,5 jam ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Itu sangat dianjurkan mengacu pada sholat malamnya Rasul Pak Leo ya. Nah, shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, kalau teman-teman buka kitab-kitab mazhab Syafi'i, rata-rata menganjurkan melakukan sholat awabin. Haruskah 6 kali? Tentu tidak. Boleh nggak baca ayat pendek? Boleh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Tapi kalau ditanya mana afdolnya? Afdolnya tentu baca yang tadi. Nah atau teman-teman boleh sama dengan ad-duha. Ad-duha dianjurkan baca asyams di rakaat pertama dan rakaat kedua dianjurkan baca ad-duha. Tapi kalaupun teman-teman nggak pakai itu, teman-teman cuman baca Al-Fatihah aja atau teman-teman nggak baca ayat pendek sama sekali, nggak masalah. Ya, jadi status hukumnya tidak rukun teman-teman. Dia hanya bagian dari sunnah dan keutamaan saja. Bagian lainnya ya maksudnya dia afdoliyah, keutamaan aja. Oke. Ustazah, kalau ada orang pernah ngajak orang umroh dan dia mampu, oke, apakah itu menjadi hutangnya dia? Kalau ada orang pernah ngajak orang umroh dan dia mampu, apakah itu menjadi hutangnya dia? Ya tidak ya teman-teman ya. Tidak mesti ya teman-teman ya. Karena itu pemberian, itu bukan bagian dari hutang. Kecuali dia meminjamkan, itu 2 hal yang berbeda. Oke teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Semoga pagi ini sehat ya. Boleh Mbak Una ya, siap Mbak Jihan. Kafarot itu apa? Kafarot itu adalah bayaran dari atas kesalahan dan hutang kita. Misalnya nih teman-teman pernah bernazar, lalu teman-teman tidak melakukan nazar itu karena lupa isi nazarnya. Lupa nih teman-teman isi nazarnya, maka teman-teman bisa melakukan kafarot namanya. Ya, misalnya nih dengan berpuasa kafarot 3 hari berturut-turut. Sengaja aku puasa kali 85 gram aja Mbak Luki, ambil kalkulator ya. Misalnya gini teman-teman ya. Sengaja aku puasa kafarot wajib atasku karena Allah. Rakaat 1, rakaat 2, dan rakaat 3 aja ya teman-teman ya. Nah rakaat 1, rakaat 1 hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga nggak boleh putus ya teman-teman ya. Nggak boleh putus. Nah kalau putus dia harus diulang lagi ya. Siap Mbak Yati. Ustazah, pajang foto keluarga. Kalau foto banyak yang membolehkan, sedikit yang mengharamkan. Yang penting dia adalah harus nutup aurat. Beda dengan patung. Kalau patung banyak yang mutlak haram ya teman-teman ya. Ustazah, apa itu kefakiran? Nah, kefakiran adalah kemiskinan. Kemarin aku buat video tentang apa saja yang menyebabkan kefakiran, dinukil dari kitab Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'alim yang sering dinukil oleh banyak ulama. Banyak yang bingung guys, wah menyebabkan kefakiran, aku pengen tuh bisa tuh nyapu di malam hari tapi kaya juga kok. Bosku nyapu di malam hari kaya juga kok gitu ya. Nah statusnya tidak sampai haram, dia sampai makruh aja. Semoga dengan mengikuti sunnah itu, dengan tidak melakukannya lebih kaya lagi, lebih berkah lagi. Begitu cara berpikirnya, ya kan? Nah seperti itu ya, begitu cara berpikir terhadap sunnah. Lah kan gak masuk akal Ustazah.
banyak sunnah yang tidak masuk akal teman-teman ya. Jadi ketika kita mendengarkan sesuatu, kita itu tidak semua ajaran Islam ini masuk akal teman-teman. Misalnya nih, tidur habis subuh dan habis asar itu dimakruhkan. Emangnya masuk akal? Kan nggak masuk akal. Nah karena ini adalah ajaran agama ya, dia tidak semuanya akliyah. Kadang-kadang ada yang akliyah, ada yang nakliyah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Sehat ya teman-teman ya. Oh, kalau agen travel umroh dulu bayar nanti. Kalau dia haji jangan dibuka yang kayak gitu ya Mbak. Kasihan kita karena haji itu dia mesti istitoah Mbak. Tapi kalau umroh bisa, yang penting Mbak usahakan jangan kasih orang denda ya, kasih orang riba, jangan dikasih ya teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sholat sunnah mana aja yang termasuk muakkad? Sebentar ya teman-teman ya, bentar ya. Oke, sebentar ya. Oke, teman-teman semuanya bisa sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum setelah zuhur, 2 rakaat setelah isya dan setelah maghrib, dan termasuk sholat witir, hukumnya sunnah muakkad, termasuk sujud tilawah, itu juga bagian dari sunnah muakkad ya. Sama-sama ya, aku daftar haji lalu sering sakit kaki, kemudian haji kami cabut ganti ke umroh. Nggak ada masalah teman-teman, nggak ada masalah ya. Rasulullah itu umroh dulu baru haji. Tapi kalau udah deket-deket jadwalnya dicoba aja dulu, nggak ada masalah sih. Ustazah, karena haji itu mesti istitoah, mampunya dalam segi uang, mampunya dalam segi waktu, mampunya dalam segi fisik ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh uangnya ditraktir ponakan? Sedekah tuh mah bebas. Boleh traktir ponakan, boleh ngasih makanan kucing, bebas ya teman-teman ya. Oke. Muakkad ya. Oke, qobliyah isya muakkad. Ketinggalan tadi Mbak. Ustazah, kalau sholat duha rakaat pertama saya baca ad-duha boleh nggak? Boleh aja teman-teman ya. Rakaat pertama asyams, bagusnya rakaat kedua ad-duha atau sebaliknya. Tapi teman-teman baca yang lain pun nggak ada masalah. Nggak baca apa-apa pun nggak jadi masalah ya. Nah yang penting lakukan aja sholat duha minimal 2 rakaat, maksimal bisa 12 rakaat. Boleh 2 ya. Atau kalau teman-teman mau 4 rakaat langsung silahkan. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat. Sunnah atasku karena Allah gitu ya. Nah tapi sholat duha kalau dilakukan 4 rakaat itu dia tidak pakai tahiyat awal. Rakaat pertama naik, rakaat kedua naik, rakaat ketiga naik, baru ada tahiyat akhir. Dan di rakaat 1, 2, dan 3, 1, 2, dan 3, dan 4, 4-4-nya baca ayat pendek ya teman-teman. Tapi daripada bingung, aku sarankan teman-teman bacanya lakukan sholat sunnah itu 2 aja ya. Saya syukur banget bisa ikut tausiah. Thank you ya Mbak Sriyanti ya. Oke, bentar ya. Ustazah, puasa kelahiran anak, aku tidak rekomendasikan untuk puasa itu. Teman-teman fokus aja ke puasa sunnah yang lain seperti Senin Kamis atau Yaumul Bid ya. Siap Mbak Nana, jazakumullah ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Zah, batas sedekah, batas subuh benarkah jam 5.50? Batas subuh nggak tahu, tergantung lokasi teman-teman semuanya. Waktu Indonesia Barat beda dengan waktu Indonesia Timur. Sedangkan aku saja di Sumatera dibanding teman-teman Jakarta itu beda. Jadi jadwal sholat itu tergantung lokasi teman-teman semua. Coba dipelajari lagi jam berapa batas subuh dan waktu sholat di lokasi teman-teman. Nah kemarin aku ada lihat host yang bilang batas subuh jam 6. Nah itu agak sedikit berbahaya. Karena timur banget jam 6 itu sholat duha sudah ya. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman coba cek di masing-masing wilayah. Siap Mbak Desi ya. Teman-teman boleh, iya Mbak Erwin. Teman-teman boleh share-share tautannya, tap-tap layarnya. Kalau sholat rambut diikat, sendalku mana? Kalau sholat rambut diikat gimana? Nah, sholat rambut diikat itu haram bagi laki-laki dan dibolehkan bagi perempuan ya. Teman-teman, ada Mbak Luki jam 9 ya.
Ustazah, sedekah subuh boleh nggak kasih ke anak sendiri? Boleh, teman-teman. Seluruh sedekah itu boleh ke anak, boleh ke orang tua, traktir makan kawan, boleh kasih makan kucing. Pokoknya bebas, teman-teman ya. Kalau sedekah subuh itu pokoknya gini, definisi sedekah adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain atau makhluk lain dengan niat karena Allah. Aku ulang, kita berikan sesuatu kepada makhluk lain dengan niat karena Allah. Itu namanya sedekah. Apapun bentuknya yang menyenangkan hati orang. Sebenarnya sedekah tidak harus berupa uang sih. Menyenangkan hati orang, menenangkan orang juga sedekah. Ilmu juga sedekah. Bolehkah witir langsung 3 rakaat dan sebelum tidur? Bolehlah. Habis Isya aja boleh teman-teman ya. Jadi habis Isya teman-teman witir, tengah malam mau tahajud boleh, setelah itu jangan witir lagi. Kalau teman-teman melakukan witir 3 rakaat, sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 naik, rakaat kedua naik, rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Jadi witir tidak sama dengan maghrib. Kalau sholat maghrib itu rakaat keduanya duduk. Kalau witir tidak ada tahiyat awal. Siap Mbak Vivi ya. Jadi witir itu cuman ada tahiyat akhir aja. Ustazah, kalau kita sedekah subuh lalu traktir makan teman, boleh nggak kita menikmati sedekah subuh kita itu? Nggak ada masalah. Bolehkah witir 1 rakaat? Silahkanlah, baguslah untuk pemula 1 aja dulu. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat lillahi ta'ala. Takbir, ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir. Udah selesai ya. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, senam di depan rumah samping jalan raya. Gimana hukumnya? Asal teman-teman tutup aurat, nggak boleh banyak goyang-goyang. Itu perbuatan Muslim Yahudi pada masanya ya. Ustazah, aku kirim Al-Fatihah untuk orang tuaku yang sudah tiada dan sekalian untuk Nabi. Boleh, sekalian untuk aku dan seluruh kaum muslimin muslimat. 1 kali Al-Fatihah, boleh banyak doa ya. Ustazah, iya, masih sahkah wudhu kita apabila setelah wudhu kita pakai bedak atau lipstik? Boleh, nggak ada masalah teman-teman ya. Nah, tapi kalau pertanyaannya, boleh nggak saya berwudhu lalu kemudian boleh nggak saya berwudhu sebelum saya menghapus make up saya? Teman-teman hati-hati kalau teman-teman pakai make up yang waterproof ya. Make up yang waterproof itu teman-teman nggak bisa pakai kalau teman-teman wudhu. Itu harus dihapus dulu teman-teman. Baru teman-teman ngambil wudhu, nanti takutnya nanti tidak masuk air wudhunya ke tempat ke kulit teman-teman semuanya. Berarti kalau udah witir masih bisa tahajud Ustazah. Jadi gini, banyak pendapat yang beredar di masyarakat katanya witir itu sholat penutup. Tidak, witir itu sholat ganjil Mbak. Yang penting dia ganjil dilakukan dari habis Isya sampai azan subuh. Yang penting cuman boleh 1 kali aja. Misalnya nih habis Isya kita udah witir, tengah malam kita mau tahajud, nggak apa-apa kok Mbak. Tapi Mbak jangan melakukan witir lagi Mbak. Karena kalau Mbak lakukan witir itu 2 kali nanti dia jadi genap. Misalnya nih sebelum tidur 3 rakaat, tengah malam 3 rakaat. Ya, atau jadi 6 kan dia. Siap Mbak Nani, contoh lagi. Sebelum tidur 3 rakaat, tengah malam 1 rakaat. Jadi 4 dia Mbak, jadi genap lagi kan. Atau sebelum tidur 1 rakaat, tengah malam 1 rakaat. Dia jadi 2 Mbak. Jadi witir itu nggak boleh 2 kali aja. Jadi nggak ada sholat itu ditutup. Terbukti Abu Bakar melakukan witir sebelum tidur dan Umar bin Khattab melakukan witir di tengah malam. Yang penting 1 kali aja ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apakah yang menyebabkan seseorang sombong? Karena kayakah atau punya kedudukan atau sudah tabiatnya? Biasanya itu dari karakter. Orang-orang sombong biasanya adalah orang-orang yang kurang dipuji di masa kecilnya oleh keluarga dan saudaranya. Manusia ini punya ghorizatul baqa.
Hasrat untuk ego, terlihat keren, terlihat enak, terlihat mantep, cakep, dan kaya raya. Hanya saja jika anak-anak sudah dapat pujian yang puas dalam rumahnya, maka biasanya ketika dewasa dia tidak berharapkan pujian lagi dari orang lain. Nah, itu hasrat, teman-teman. Ada orang yang senang dipuji, semua orang tuh suka dipuji. Tetapi dalam kondisi apa? Tapi dalam kondisi dipujinya untuk hal apa? Makanya kalau punya anak, kalau teman-teman punya anak di usia pertumbuhan, seringlah memujinya. Tujuannya apa? Supaya hasrat gharizatul baqa'nya itu bisa tereliminir dengan baik, sehingga nanti teman-teman boleh melakukan, tidak ingin lagi banyak pujian ketika teman-teman dewasa, ya. Nah, kalaupun dipuji, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempertahankan. Kamu nih hebat ya, kasih tahu dong di mana hebatnya aku biar aku pertahankan. Itu boleh ya, teman-teman ya. Siap Mbak Hafid? Iya. Siap Mbak Devi? Oke. Ngasih sedekah subuh ke orang tua lalu dibelikan bahan masakan, nggak apa-apa. Apapun bentuk sedekah subuh itu nggak ada masalah, teman-teman. Yang penting tidak melanggar syariat. Dia tidak didatangi dari hal nyuri, dia tidak didapat dari korupsi. Misalnya aku ngasih makan anak yatim, tapi dari hasil korupsi, itu nggak bisa. Atau aku ngasih bangun masjid, tapi dari hasil nipu orang, itu nggak bisa. Atau aku ingin ngasih makan fakir miskin, tapi dari hasil menipu dalam bisnisku, itu nggak bisa. Yang penting adalah tidak melanggar syariat ya. Sama-sama siap Mbak Uti. Oke, Mbak Deni ya. Bolehkah infak ke saudara kita yang boleh, nggak ada masalah. Sedekah dikasih ke orang tua nggak masalah. Yang nggak boleh dikasih ke orang tua itu adalah zakat ya. Ustazah, kalau witir habis Isya, ba'diyah Isya dikerjakan juga enggak? Siap Mbak Una. Ya dikerjakan, witir dengan ba'diyah itu dua hal yang berbeda. Habis Isya teman-teman witir, teman-teman ba'diyah, setelah itu teman-teman witir ya. Salah satunya enggak ada masalah juga sih teman-teman ya. Ustazah, qobliyah subuh itu setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Siap Mbak Fi. Setelah azan subuh sebelum sholat subuh ya. Sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, itu sholat qobliyah subuh. Itu doa kita mustajab kalau kita melakukan qobliyah subuh. Kalau sholat duha 4 rakaat seperti tadi ya teman-teman ya. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Caranya persis kayak taraweh kalau 4 rakaat. Tidak pakai tahiyat awal kayak sholat zuhur. Kalau sholat zuhur itu kan pakai tahiyat awal. Sementara sholat duha tidak pakai tahiyat awal ya teman-teman ya. Jadi rakaat 1 teman-teman berdiri. Rakaat kedua berdiri. Rakaat ketiga berdiri. Dan boleh nanti di rakaat terakhir aja tahiyatnya. Oke? Ustazah, sedekah subuh mentraktir teman dengan uang yang gak halal. Semua uang yang gak halal, kebaikan setelah itu dia tetap rodun, amalnya tertolak. Aku habis nipu orang, aku kasih ke panti, tetap amalnya tertolak. Aku habis nipu orang, gak halal, aku traktir makan teman, tetap amalnya rodun. Jadi teman-teman, syarat diterimanya sebuah amal adalah benar niatnya, benar amalnya. Benar niatnya, benar amalnya. Salah satunya, maka amalnya tertolak. Niatnya ngasih makan anak yatim dari hasil nyuri, nggak bisa. Atau caranya benar nih, saya puasa terus, puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Saya selalu aja puasa, tapi niat saya untuk diet nggak bisa. Berarti niat saya salah walaupun cara saya benar. Atau sebaliknya, caranya benar, niatnya salah. Atau sebaliknya, benar niatnya, cara salahnya. Saya benar niatnya nih ngasih makan anak yatim, tapi dari hasil nyuri nggak bisa. Jadi sama dengan saya ingin dakwah tapi nyakitin orang, itu tetap berdosa. Saya ingin dakwah tapi menghujat orang, itu nggak bisa, itu tetap berdosa. Atau kita ingin nyuruh suami sholat tapi dengan kasar, niat benar caranya salah. Jadi nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi apapun itu pastikan niat kita benar, cara kita adalah benar ya.
Ustazah, puasa Daud, iya. Ustazah, kalau sedekah subuh boleh nggak ke kota amal? Boleh, nggak ada masalah. Ustazah, oh, doa supaya dijauhkan dari maksiat. Oke. Ya muqallibal qulub, sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Teman-teman bantu coba catat yang hafal ya. Bentar ya guys. Kedinginan guys. Bentar ya teman-teman ya. Ya muqallibal qulub, sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik ya. Ya muqallibal qulub, sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Maaf ya teman-teman ya. Kuatkan hatiku atas agamamu dan mengingat kepadamu. Nah itu doanya. Sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik ya. Nah ini dia ya. Aku coba sematkan. Nah itu ya. Qobliyah subuh sama sholat fajar sama ya teman-teman ya. Ustazah, berarti sholat duha 4 rakaat itu 1 kali salam. Boleh 2 kali salam, boleh 1 kali salam. Cuman kan ada nih yang ingin 1 kali salamnya. Kalau 1 kali salam caranya kayak gitu, tidak pakai tayat awal. Kalau sholat zuhur kan pakai tayat awal nih, 4 rakaat nih. Kalau sholat duha nggak pakai tayat awal, kalau mau 4 rakaat. Dan rakaat 1, 2, 3, 4-nya itu baca ayat pendek. Kalau sholat zuhur kan 3, 4 nggak baca ayat pendek kan. Nah, itu doa supaya teman-teman terus dalam kondisi iman ya. Sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik ya. Oke, sholat duha 4 rakaat boleh dua-dua. Nah ya boleh dua-dua. Makanya aku tuh cenderung ingin menyampaikan 1 aja sih. Dua-dua aja lah. Tapi ada yang pengen 1 sekali salam ya udah nggak apa-apa ya. Qobliyah zuhur 4 rakaat kalau langsung 1 kali salam guys. Semua jenis sholat sunnah kalau 4 rakaat. Semua jenis sholat sunnah kalau 4 rakaat itu tidak pakai tayat awal. Mengacu pada sholat malamnya Rasulullah. Tapi kalau teman-teman mau aman ya dua-dua aja. Dua-dua kan bisa teman-teman. Daripada pusing-pusing lupa pula rakaatnya nanti kan. Nah qobliyah zuhur bisa dua-dua. Ya kan? Kalau 4 rakaat 1 kali salam caranya kayak tadi. Pokoknya semua sholat sunnah kalau langsung 4 rakaat 1 kali salam tidak pakai tayat awal. Dan kemudian nanti rakaat 1, 2, dan 3-nya semuanya pakai ayat pendek sampai rakaat 4. Iya kan? Nah, dua-dua aja lah. Iya, sedangkan dua-duanya masih lupa juga rakaatnya lagi. Ustazah, iya sama-sama. Kalau sunat awabin 6 rakaat dikerjakan di mana aja bisa, di rumah bisa, di masjid bisa. Boleh tidak menghadiri pesta undangan pernikahan tapi di sana ada dangdutan. Nggak ada problem ya teman-teman ya. Karena datangnya itu adalah bagian dari fardu kifayah. Urusan dia itu urusan dia dengan Allah ya. Oke. Ustazah, jika suami mengucapkan cerai lalu ingin kembali lagi apa harus rujuk dulu? Cie. Jika suami ngurang cerai lalu ingin kembali apa harus rujuk dulu? Kalau dicerainya belum lagi sampai 3 bulan tidak perlu nikah mbak. Tapi kalau mbak diceraikan udah lebih dari 3 bulan baru rujuk, maka mbak harus nikah dulu, nikah ulang. Nikah ulang dengan suaminya itu, walaupun itu juga orangnya ya kan. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Nah jadi kayak gitu. Apa tadi aku mau bilang? Kalau pokoknya dia rujuk sekarang seminggu lagi balikan itu nggak pakai nikah ulang ya. Nah, yang boleh teman-teman nikah ulang, yang perlu nikah ulang itu adalah kalau rujuknya itu, halo Mbak Virgo, Mbak Raisya, Mbak Listia, kalau rujuknya itu udah lewat dari 3 bulan, kan belum 3 bulan kan, oke kan? Oke, Zah niat wudhu pakai bahasa Indonesia, enggak gitu, kurang itu. Saya niat wudhu karena Allah, jangan. Nah, saya berniat wudhu mensucikan diriku dari hadas kecil, lillahi ta'ala, kurang dari hadas kecilnya ya. Ya, awabin 222 ya, dari maghrib menjelang isya ya. Ustazah, gimana ujian terasa berat atau kitanya yang merasa lemah? Tergantung teman-teman. Kadang-kadang kita ini ujian tuh nggak seberapa, tapi kita menganggapnya besar. Contoh misalnya omongan orang tentang kita, fitnah orang tentang kita, kezoliman orang tentang kita, komentar buruk orang tentang kita. Itu sebenarnya kecil masalah. Cuman bisa kita anggap besar kalau kitanya belum betul mindsetnya.
Makanya teman-teman, letakkan manusia itu pada tempatnya. Ya, kalau kita salah tinggal kita perbaiki. Kalau kita ternyata nggak salah, udah kita maafkan mereka. Itu contoh hal yang kecil yang selama ini dianggap besar oleh orang banyak, ya kan teman-teman ya. Jadi apa dulu nih ujiannya nih? Apa dulu ujiannya? Baru bisa kita bahas ya. Oke, kalau menikahi wanita yang sedang hamil, apakah setelah melahirkan harus dinikah lagi? Ya, teman-teman ya, nikah lagi kan cuma 5 menit aja. Walaupun tetap ada yang kekeh, nggak perlu lah, nggak perlu. Kata Ustadz ini nggak perlu nikah, kata Ustadz ini nggak perlu nikah. Padahal jelas bahwa orang hamil tidak bisa nikah. Nah nggak perlu, kok ragu ya? Perlu nggak sih? Kata Ustadz Janela perlu nikah lagi nih. Kali ini enggak nih. Maka apa sikap teman-teman? Kalau teman-teman bingung kayak gitu, jawabannya adalah dak ma yaribuka illa ma la yaribuka fa inna sidqu tuma'ninah wal kadzibatu dzibah. Maka kalau teman-teman ragu, misalnya yang ini bilang enggak nikah, yang ini bilang nikah, pening kepala, mana nih, dak ma yaribuk, lebih baik nikah. Gitu kan cara berpikir Islam? Ya enggak sih? Nah begitu, dak ma yaribuk, tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin, seperti itu ya. Lebih baik nikah kan gitu ibaratnya. Ustazah, di jam 3 malam sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud ditambah 1 rakaat witir boleh. Mau madu jam 9 ya, madunya ya. Ustazah, dalam sholat awabin pas sujud terakhir kita doa apa? Semua doa sujud terakhir sama sih teman-teman ya. Kalau bisa Allahumma rzuqni makhraja ya. Allahumma rzuqni makhraja ya kan. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya Allah berikan aku jalan keluar gitu kan. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah jadi itu kalau bisa nih dibaca nih guys, doa sujud terakhir ketika mau habis sholat. Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan aku jalan keluar ya. Baca di doa sujud terakhir ketika mau habis sholat. Gitu ya. Habis masa nifas. Ustazah, kalau nggak sempat nikah tapi wanitanya sudah meninggal, maksudnya gimana? Siap Mbak Ami, oke. Siap Mbak Misda, oke. Ustazah, anak kecelakaan motor, apakah itu ujian atau musibah? Tergantung kita. Kalau kita itu nggak sholat, nggak puasa, jahat sama orang, nyakitin orang, nyebelin orang, ngelawan suami, itu musibah, itu azab. Supaya kita bertaubat. Tapi kalau kita ini udah rajin ibadah, rajin tolat, rajin zakat, rajin sedekah, kecelakaan juga, itu ujian. Ujian itu saat kita udah beriman, masalah tetap ada. Itu ujian, tetap bertahan. Udah sholat, udah puasa, udah sedekah, ditipu orang juga. Udah sholat, udah puasa, udah hijrah, udah taubat, udah ngikutin live ustazah tiap hari, udah makan viti-vitinya tiap hari, udah mengamalkan semua sunnah-sunnah, tahu-tahu suami selingkuh juga. Nah itu ujian. Ujian itu adalah Allah berikan untuk ngecek seberapa kuat iman kita dan bertahannya kita dalam ibadah. Makanya kalau aku diuji, aku selalu ngomong kayak gini lah dalam keseharianku. Ya Allah, seberapa besar pun hal yang terjadi, kita tetap harus ibadah. Nah, kayak gitu, teman-teman ya. Allah itu ya hanya ingin melihat konsistensi kita aja kok, ya. Oke, yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Awabin 4 rakaat aja nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Ustazah, iya. Ustazah, hutang suamiku banyak banget karena buat buka usaha. Sekarang usaha kita sepi. Apakah itu ujian? Utangnya utang apa? Kalau utang riba itu musibah. Ya, kalau hutangnya hutang tidak riba itu ujian. Ya, coba dicari cara supaya jualannya biar lame lagi. Ya, nggak bisa berarti cara lama. Coba cari cara yang baru. Ikhtiar aja. Allah nggak mungkin kok nyia-nyiakan setiap usaha kita. Oke. Kalau musuh kita suami kita sendiri gimana Ustazah? Tidak ada yang boleh kita musuhi di dunia ini. Yang boleh kita musuhi di dunia ini cuman kafir harbi. Apa itu kafir harbi? Kafir yang memerangi agama Islam. Macam Israel itu baru musuh kita. Macam Yahudi la'natullah yang membunuh orang-orang Islam itu baru musuh kita. Tapi kalau dia kafir biasa, dia bukan musuh kita, dia teman kita. Apalagi suami. Suami kok dibilang musuh? Keliru ya teman-teman. Maafkan segala kesalahannya. Kalau nggak cocok, rasa-rasanya dia nyakitin, kita nggak bahagia, ibadah jadi susah, boleh kok berpisah ketimbang harus memusuhi hamba Allah yang lain.
Tidak boleh. Tidak boleh memusuhi hamba Allah dan tidak boleh mengkafirkan sesama Islam. Runtuhnya Ka'bah lebih disukai daripada sesama umat Islam saling mengkafirkan ya. Semoga kita lebih baik ya teman-teman ya. Oke, paham ya? Menikahi hanya tapi nggak sempat nikah lagi ya karena dia sudah meninggal. Yang penting dia udah pernah punya niat untuk menikah lagi ya. Semoga Allah ampunkan gitu ya teman-teman ya. Rentenir tidak ada musuh kita. Rentenir musuh kita ya Zah. Apa pula rentenir musuh kita? Yang bikin kita berutang siapa? Kan bukan dia, kita. Ya kan? Tidak boleh memusuhi siapapun. Walaupun dia orang jahat sama kita, dia orang yang zolimin kita, ya. Jangan menodai tangan kita untuk membalas keburukan dengan setiap keburukan. Ya, selagi dia bukan kafir harbi, dia bukan musuh kita, ya. Tenang aja teman-teman, apapun kebaikan teman-teman yang tak dihargai orang-orang zolim yang tak teman-teman balas, orang-orang yang nyakitin yang teman-teman tetap tenang, teman-teman akan rasakan manfaatnya. Boleh teman-teman buktikan perkataanku ini setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Oh ini yang dimaksud Ustazah Janela kemarin. Kalau aku digituin berarti aku diam aja ya. Oh ini kemarin kayak gitu guys ya. Jadi apa itu harbi? Harbi itu yang memusuhi kita mbak. Oke, sholat awabin lebih utama dari membaca Al-Quran. Dia tidak apple to apple sih. Cuman kalau disuruh pilih, karena baca Al-Quran itu bisa nanti kan baca Quran tuh bisa habis Isya. Sementara awabin itu dari maghrib menjelang Isya. Dulu kan awabin gak masalah ya kan. Oke, tutorial istidroj. Masa dikasih pula tutorial istidroj? Teman-teman tahu apa itu istidroj? Istidroj itu adalah orang yang tak sholat, orang yang tak puasa, orang yang tidak zakat, orang yang tidak taat, orang yang jahat, orang yang gak ibadah, tapi rezekinya banyak. Rezekinya banyak. Pernah ya lihat orang-orang kayak gitu kan? Dia tidak sholat, tidak puasa, jahat, sebagai bos dia memakan hak bawahan. Rezekinya banyak. Sementara kita udah capek sholat siang malam, belajar sana sini, belajar live sini-sini. Rezeki kita gitu-gitu aja. Nah, orang itu sedang istidroj. Allah berikan dia nikmat walaupun dia tidak sholat. Allah berikan dia nikmat walaupun dia tidak ibadah. Allah berikan dia nikmat walaupun dia tidak taat. Sampai Allah cabut nikmat itu secara mendadak. Ujung-ujungnya datang musibah. Berapa banyak orang yang flexing berangkut. Berapa banyak para koruptor berangkut. Berapa banyak orang-orang yang kemudian bangga dengan apa yang dia punya, bangkrut ya. Walaupun tujuannya memotivasi orang, nggak boleh, karena memotivasi tidak harus memamerkan diri ya. Gitu ya. Ustazah gimana sehat sholat? Sehat sholat? Zah, kalau kita lagi sholat terus bersin nggak apa-apa ya. Bersin nggak ada masalah. Bersin, batuk, pilek, flu, sendawa, berdehem, menangis dalam sholat nggak apa-apa ya. Mbak Februari, amalnya tertolak Mbak Februari ya. Amal kita itu tidak diterima, kebaikan kita itu nggak diterima. Mau kita traktir, mau kita bangun masjid Mbak, dia tetap tertolak Mbak. Karena syarat diterimanya amal, benar amalnya, benar niatnya ya. Kalau nongkrong suka ketawain orang, gimana cara sholat taubatnya? Masa muda dulu ya Mbak ya. Lakukan sholat sunat taubat. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Itu cara pertama, menghapuskan dosa kita. Yang kedua, mulai latih diri untuk bicara kelebihan orang, jangan bicara kekurangan orang. Yang ketiga, seandainya orang itu kita tidak kenal, kita pernah menertawakan orang itu saat ngopi, saat nongkrong. Habis sholat teman-teman cukup baca doa ini ya. Allahumma filli walahum. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Halo teman-teman yang mantan-mantan suka ngetawain meja orang, ngetawain orang cuman pesan teh doang duduknya 2 jam, ngetawain orang-orang yang duduk kemudian antara topinya, sendalnya sama bajunya beda warna. Teman-teman yang suka nertawain orang-orang yang kayak gitulah ya kan. Nah itu kan masa lalu teman-teman semua nih dari roman-romannya. Teman-teman doa setiap habis sholat, Allahumma filli walaha. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Teman-teman, hey, saat kita gituin orang gituin kita juga loh. Orang yang gak gosip aja digosipin orang. Apalagi kita ngosipin orang juga ngosipin kita.
Ya, usahakan tutup aib orang, ngomong yang baik-baik ya. Nah, jangan dilakukan itu lagi ya. Oke. Nah, Allahumma gfirli, bukan, salah. Allahumma gfirli walahum. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosanya, dosa mereka. Ya, coba diulang, walahum ya. Walahum. Ini yang benar ya. Nah, itu nih teman-teman, ngeri loh. Kita gosipin orang, orang nanti pada gosipin kita, tapi entah orang-orang mana gitu loh, guys. Ya, gitu ya. Nah, lebih baik itu kita nggak gosipin orang, tapi orang yang gosipin kita itu is okay. Itu level kita naik, kelas kita naik, gitu. Kalau kita pula ahli gibahnya, aduh, itu aktivitas yang nggak punya level sama sekali. Nggak boleh ngibahin orang ya, teman-teman ya. Netizen, jamaah online dan offline-nya aku bukan kelas ngomongin orang. Kelas kita adalah kelas jadi korban diomongin orang, enggak ya. Ya diomongin tuh nggak apa-apa, yang penting jangan kita balik ngomongin orang, oke? Nah, ini korban-korban gibah. Oke, mau madu boleh teman-teman ya. Apa dosa kita menolak kewajiban pada suami karena waktu masuk pada waktu masuk sholat. Nah, coba kasih pengertian ke suaminya. Ya, kalau dia sudah di ujung waktu sholat, sholat dulu ya, teman-teman ya. Siap. Jilbabnya ada di keranjang kuning, insya Allah. Semoga bakal ada ya, teman-teman ya. Oke, siap ya. Mau jilbabnya mau ya. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, bagaimana mengetahui harta istidroj dengan harta yang tidak istidroj? Jadi gini teman-teman ya, harta istidroj dengan harta yang tidak istidroj. Jadi istidroj atau tidaknya itu tergantung kepada sikap kita. Kalau kita rajin sholat, rajin ibadah, rajin puasa, lalu kita kaya karena sedekah kita, karena hubungan kita dengan manusia yang baik, maka itu adalah nggak ada di keranjang ya Zah. Bakal ada insya Allah, doain ya teman-teman, lagi diproduksi jeruk kerudungnya ya. Duh, ini pada nggak fokus sama jilbab nih. Aku masih trial dulu jilbabnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Aku mau jelasin apa tadi guys? Oke, bentar ya. Nah, jadi gini, istidroj itu adalah kalau kita itu taat, kalau kita itu ibadah, kalau kita itu rajin, harta yang kita dapat itu bukan istidroj, itu nikmat. Tapi kalau kita nggak sholat, kita nggak puasa, kita nggak ibadah, kita nggak bayar zakat, ya, tetapi kemudian kita rezekinya lancar gitu ya, maka dalam kondisi kayak gitu kita istidroj ya. Hati-hati ya teman-teman, hati-hati kalau hidupnya enak, hidupnya aman, tetapi nggak sholat, hidupnya enak, hidupnya aman, tapi nggak bayar zakat ya, itu hati-hati. Nanti lama-kelamaan akan muncul musibah, nauzubillah. Oke? Semoga kita semua orang-orang yang tidak terjebak ke dalam istidroj. Makanya tadi aku sampaikan bahwa bagaimana caranya biar tidak istidroj. Caranya adalah semakin tinggi nikmat, semakin banyak kebaikan. Semakin tinggi nikmat, semakin banyaklah ibadah. Oke, misalnya nih tabarruj. Tabarruj itu ya tidak diperbolehkan ya. Tabarruj itu adalah dosa ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Ustazah, apa kalau kita punya saudara non muslim terus sudah meninggal, kita boleh ziarah ke makamnya? Nggak ada manfaatnya teman-teman ya. Ziarah kita atau tidak ziarah itu adalah bagian dari yang tidak ada manfaat ya sebenarnya ya teman-teman ya. Ustazah, kalau harus ibu-ibu joget di dalam ruangan tertutup tidak di-share nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu doang nggak ada masalah. Itu adalah mahram ya teman-teman ya. Oke, siap ya Mbak Sofia ya. Oke, gitu ya. Ada orang yang bilang kalau tanahnya laku dia pengen umroh. Apakah udah laku dia wajib umroh? Kalau nazar tentu wajib ya Allah. Kalau tanahku laku, aku pengen umroh. Maka itu udah nazar. Kalau udah nazar, status hukumnya udah wajib ya teman-teman ya. Status hukumnya udah wajib. Hati-hati kalau nggak ditunaikan nanti datang musibah lagi. Ustazah ini nakut-nakutin ya, kayak gitulah guys ya kan. Nah, Ustazah, bayi yang udah meninggal apa harus diakikahkan? Tidak teman-teman ya. Yang udah meninggal tidak perlu diakikahkan ya teman-teman ya. Ustazah, kalau istrinya sholat suaminya enggak,
tapi usahanya lancar-lancar aja gimana? Istrinya sholat, suaminya enggak, tapi usahanya lancar-lancar, tetap akan ada efek samping pada akhirnya. Enggak mungkin beda takdir orang yang taat ibadah dengan orang yang tidak taat. Kalaupun dia adalah bagian dari kayaknya dia kayaknya dia tenang dengan dia nggak sholat, itu bisa jadi nggak berkah ya teman-teman ya. Artinya dia tidak akan mendapatkan ketenangan sekalipun hartanya banyak, atau dia akan selalu merasa kekurangan saat hartanya banyak. Oke? Ustazah, sholat sebelum zuhur itu gimana ya? Sholat sunnah 2 rakaat sebelum zuhur ya. 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur ya teman-teman ya. Ustazah, apakah harus berpuasa dulu? Apakah harus cebok dulu ketika kita dalam kondisi berwudu? Cebok saat wudu itu hukumnya tidak rukun wudu, dia hanya sunnah wudu ya teman-teman ya. Dia hanya sunnah wudu aja ya. Siap Mbak Siti, oke. Ustazah, siap Mbak Eva. Gimana kalau sholat udah mau salam, terus kentut, apa harus diulang sholatnya? Batasnya adalah salam ke kanan. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tidak batal. Yang penting dia dapat salam ke kanan. Tapi kalau assalamualaikum, maka dia harus diulang lagi ya teman-teman ya. Tapi kalau sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dia batal. Tapi kalau assalamualaikum belum lagi dapat salam ke kanan, maka dia udah ulang lagi ya. Intinya dapat salam ke kanan ya. Oke, Ustazah, kalau tetangga atau saudara sudah ditegur tapi nggak disambut baik, bolehkah kita menjauh? Nggak usah menjauh, buat apa teman-teman ya? Buat apa? Yang penting kita adalah udah menegurnya. Persoalan dia mau membalas teguran atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Toh kita menegur bukan karena dia, tapi kita menegur karena perintah Allah. Kita udah minta maaf sama orang itu nggak mau memaafkan, nggak apa-apa. Toh kita minta maafkan bukan karena dia, kita minta maaf karena itu perintah Allah. Ya, sama dengan aku dakwah. Yang penting aku dakwah. Mau orang itu melakukan atau tidak, maka tidak jadi baper perasaannya. Kenapa? Karena kita dakwah karena Allah, bukan karena banyak orang, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, apakah baju almarhum atau almarhumah kalau tidak disedekahkan dia kedinginan di kuburan? Tidak benar. Cuman kalau bisa teman-teman usahakan untuk mensedekahkan daripada dia menjadi mubazir ya. Bagus jilbabnya. Mau jilbabnya? Belum ada ya teman-teman ya. Masih kita persiapkan jilbabnya ya. Ditunggu aja ya. Oke. Ustazah, ada doa nggak buat yang mempunyai hutang cepat bayar? Kita membayar hutang ya. Kita membayar hutang kepada orang lain. Pengen doanya, maka doanya adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Wa bifadlika amman siwak gitu ya teman-teman ya. Itu doanya ya. Oke, Ustazah, sholat sunnah sebelum zuhur tuh gimana caranya? Jadi kayak gini teman-teman, sholat sunnah sebelum zuhur itu caranya seperti ini. Pokoknya setelah adzan zuhur, sebelum sholat zuhur, ya misalnya teman-teman berdoa, ini doa lunas hutang ya guys. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kemudian kayakan aku dengan fadilahmu, gitu ya teman-teman ya. Nah, sholat sunnah qobliyah 2 rakaat, sengaja aku sholat sunat qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sholat aja kayak biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Siap Mbak Utinen ya, Mbak Zaki, oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sholat boleh tidak rambut
boleh tidak rambut dikuncir karena panjang. Laki-laki tidak boleh mengkuncir rambut dalam sholat. Yang boleh mengkuncir rambut dalam sholat itu hanya wanita. Laki-laki haram ya. Ustazah, bulan ini tanggal berapa puasa Yaumul Bid? Nanti akan aku ingatkan ya teman-teman ya. Ustazah, gimana kalau orang punya utang dia nggak bayar, saya nggak menagihnya. Kalau nggak menagihnya maka dia tidak kena dosa. So teman-teman tagilah jika datang waktunya. Ya, kalau teman-teman tidak tagih, teman-teman ikhlaskan. Kalau teman-teman tidak ikhlaskan, teman-teman tagih. Kenapa? Karena kalau teman-teman diamkan berarti mendiamkan sebuah kesalahan ya, jangan ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, saat sahur tiba-tiba azan, sahkah puasa sunat kita? Kalau lagi sahur tiba-tiba azan ya teman-teman buang aja, buang aja airnya, insya Allah sah. Kecuali kalau teman-teman lanjutkan makan tahap kedua, ronde kedua ya, jangan ya. Oke, Ustazah, kalau ditagih selalu menghindar maka ada dua pilihan buat kita. Yang pertama adalah kita ikhlaskan. Yang kedua tidak kita ikhlaskan gak apa-apa. Nanti di akhirat dia akan mengganti amalnya dengan amalnya kepada kita. Oke? Oke, Ustazah, iya. Kalau kita nggak ikhlaskan nggak apa-apa. Banyak orang bilang ikhlaskanlah orang yang berhutang. Tidak ada kewajiban itu. Mengikhlaskan atau tidak itu hanya pilihan ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ikhlaskan dapat pahala. Kalau teman-teman nggak ikhlaskan itu tidak problem ya teman-teman ya. Ustazah, abang sudah meninggal. Apa anak dapat warisan? Dapatlah anak dia kok. Iya kan? Ustazah, oke, Ustazah, gimana kalau ditagih marah-marah ya, kemudian itu bagaimana? Kalau ditagih marah-marah, jadi itu makanya teman-teman pinjamkan uang. Jadi aku jelaskan sebentar ya, teman-teman. Teman-teman boleh dengerin aku sebentar, tapi aku cuekin dulu komentar ya. Aku mau jelaskan tentang tutorial meminjamkan uang kepada orang ya. Teman-teman sambil share-share tautan, sambil tap-tap layarnya, aku akan jelaskan tentang pilihan-pilihan ketika teman-teman ke depan menghutangkan uang kepada orang lain. Jadi gini guys. Cara pertama, pilihan pertama adalah pinjamkan uang kepada orang kalau kita siap uang itu hilang. Pinjamkan uang kepada orang kalau kita siap uang itu hilang. Contoh, Nel pinjam uang 1 juta. Saya cek-cek lah ya kan, bisa nggak ya, hati ini lagi siap nggak ya kehilangan uang 1 juta. Kalau lagi siap maka pinjamkan. Suatu ketika dia nggak bayar, saya nagih. Dia masuk ke dalam lubang, dia serondok di atas genteng, dia sembunyi di balik pintu, dia masuk ke dalam bakwan. Aku udah tenang guys. Kenapa? Karena aku udah siap uang tuh hilang. Aku cuman kehilangan uang. Aku nggak kehilangan kawan. Oke? Atau cara yang kedua. Pinjamkan saat teman-teman tak siap uang itu hilang. Nel, pinjamlah uang dulu 1 juta. Aku lagi nggak siap nih guys. Uangku hilang. Aku pinjamkan juga guys. Akhirnya apa? Pas dia tak bayar, aku cari dia. Wah, rupanya dia masuklah ke dalam genteng, dalam lubang WC, dalam kamar mandi. Menyuruh dia kemana-mana, sembunyi. Aku marah. Marah nih aku guys. Wah, dia nggak ganti. Aku nggak siap uang tuh hilang. Maka aku marah. Dia balik marah. Biasanya kan dia lebih garang lagi tuh guys, ya kan. Aku marah lagi, dia lebih marah lagi. Aku marah lagi, dia gosip-gosipkan aku. Wah, segitu aja nagih si Nela. Ya, itu curhat. Ini bukan curhat guys. Ini kan contoh ya kan. Aku nggak pernah ngalamin kejadian itu sih gitu ya. Wah, macam-macam ya. Maka kita kehilangan dua-duanya. Kita kehilangan uang dan kehilangan kawan. Oke? Nah, kita kehilangan uang dan kehilangan kawan. Oke? Kalau kita nggak siap uang itu hilang, biasanya kita kehilangan dua-duanya. Atau yang ketiga guys, jangan pinjamkan kalau kita tak siap uang itu hilang. Nel, pinjam uang. Lagi nggak bisa aku minjamin. Masa engkau kayak gitu ya, masa engkau kayak gitu, masa iya engkau kayak gitu. Nah ini ya udah, aku lagi nggak bisa minjemin. Alah, kan kamu banyak uang. Iya sih, uangnya ada, tapi lagi nggak bisa minjamin gitu ya.
Nah, maka dia akan pergi. Allah nggak setia kawan nih. Oh, dia pergi. Dia nggak mau lagi jadi temanku. Maka aku kehilangan kawan, tapi tak kehilangan uang. Nah, atau cara yang keempat adalah kasih sedikit daripada pinjamkan banyak. Nah, teman-teman pilih yang mana nih? Nah, tergantung suasana hati kita saat itu. Bukan perkara uang kita lagi banyak atau lagi sedikit. Tergantung tergantung iman kita saat itu. Tergantung kondisi kita saat itu. Kira-kira kalau dia nggak ganti, kita siap nggak? Kalau nggak siap, kasih aja sedikit. Tergantung, berubah-ubah. Kalau saja pilih yang mana? Tergantung kondisi aku di saat itu, situasi itu terjadi. Paham ya teman-teman ya? Kalau saat itu siap kita uangnya hilang, kita pinjamkan. Kalau tak siap, lebih baik kasih sedikit daripada pinjamkan banyak. Kalau kira-kira dia tidak amanah, lebih baik kasih sedikit daripada pinjamkan banyak. Dan tidak boleh meminjamkan uang dengan beberapa kriteria. Yang pertama, dia minjam untuk kemaksiatan. Yang kedua, dia minjam untuk mengkreditkan hutang ribanya. Yang ketiga, dia meminjam untuk hal-hal yang menutupi hutangnya kepada orang lain yang udah menjadi kebiasaannya terus-menerus. Oke, gitu ya. Oke ya teman-teman. Teman-teman pilih yang mana? Ya aku tak bisa atur, tergantung kondisi hati teman-teman. Semuanya salah nggak? Enggak, semuanya aman. Oke, siap Mbak Ais, ditunggu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustaz ya, iya gimana kalau yang hutang beragama lain sama teman-teman. Mau kan hutang piutang itu hubungan dengan sesama manusia. Jadi sama aja, mau dia non muslim tetap harus kita bayar ya. Ustaz ya, iya bisa nggak sholat taubat di sela-sela sholat maghrib ke isya? Bisa, nggak ada masalah. Sholat taubat itu bisa siang bisa malam. Dia boleh dikerjakan 24 jam kapanpun ya. Ya boleh dikerjakan kapanpun 24 jam ya. Oke, Zah, seberapa besar kewajiban anak perempuan mengurus ibu yang lagi sakit sementara kita di rantau? Nah, ketika ada orang lain, kakak di sana yang bisa mengurus dengan tenaga, ya kita minta bantu sama dia. Tapi kalau anak perempuan tidak ada kewajiban betul-betul dorurah ya, kecuali dia anak laki-laki ya. Ustaz ya suka menonton konten lucu terus, suka mertawakan tokoh-tokoh yang ada di konten. Saya dosa nggak? Kalau memang dia memang sifatnya lagi dalam kondisi bercanda, bergurau, memang spesialisasinya itu di bidang lucu-lucu gitu ya, maka itu nggak ada problem ya teman-teman ya. Nggak ada problem. Cuman teman-teman kalau bisa sih boleh ikut konten yang lucu tapi ada value, ada nilainya ya. Siap Mbak Suryani, Ustazah temanku nolong tapi diomongin ke teman lain gimana? Nah itu guys, itulah setan itu. Setan itu nyata guys ya. Jadi gini guys, kita minjamin uang sama orang kan bagus tuh guys. Cuman setan itu ada. Setan akan menggoda orang yang meminjam untuk tidak membayarnya, dan menggoda kita yang meminjamkan untuk marah dan menceritakannya. Repot. Kita minjamkan uang kepada orang itu udah baik banget kita. Rupanya dia nggak bayar guys. Yang terjadi di kita harusnya cuma dua. Ikhlaskan atau tidak. Kalau diikhlaskan dapat pahala, nggak diikhlaskan nggak apa-apa. Nanti dia akan menggantinya di hari akhirat. Tapi problemnya kita ini digoda oleh setan. Akhirnya apa? Akhirnya kita ceritakan, dia hutang nggak dia bayar. Dia hutang nggak dia bayar. Dia hutang nggak dia bayar. Ujung-ujungnya malah bukan berpahala teman-teman, malah kita berdosa. Nah itu nauzubillah ya. Jadi hati-hati ke depan ke teman-teman kalau meminjamkan uang kepada orang atau kita berbuat baik kepada orang. Makanya kenapa kami sering bilang bahwa ayo berbuat baik. Kenapa? Karena kita nggak tahu teman-teman. Kebaikan kita itu kadang-kadang nggak semuanya diterima. Kadang-kadang kebaikan itu hilang karena ria, karena ujub, karena menyebut-nyebutnya kepada orang lain. Ingat, qaulu ma'rufun wa ma'rifatin khairum min shadaqatin yasba'uha ada. Ya, nggak usah sedekah, nggak usah lebih baik, nggak usah sedekah lebih baik daripada bersedekah tapi menyebut-nyebutnya. Ya, jadi hati-hati ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya minjemin uang tapi kita Ustazah boleh nggak saya masuk Masjid Raudhah walaupun saya dalam keadaan uzur? Doa aja jangan sholat ya.
Ustazah, iya Mbak Mahdani, kalau kita punya kebun jengkol lalu buahnya kita jual, apakah uangnya itu makruh atau gimana Zah? Mbak, jengkol itu Mbak, bukan jengkolnya yang makruh Mbak, tapi baunya Mbak. Ya, baunya jengkol nggak ada pada masa Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulul jengkol wal petai. Nggak ada dalilnya guys ya. Jadi intinya teman-teman makan asal baunya itu yang jadi masalah. Ya kan? Baunya itu. Ya, jadi baunya itu. Jadi kalau teman-teman bisa memasak jengkol dengan kondisi anti bau, wah, jengkol anti bau guys di keranjang kuning guys. Misalnya gitu kan, is okay, nggak ada problem ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa, silahkan ya. Nah, toh itu halal insyaallah. Oke. Zah, para pelaku riba doanya tertolak. Jadi begini, salah satu yang menyebabkan doa kita tertolak itu adalah dosa. Nah, di antara dosa adalah riba, gitulah. Itu sih kaitannya ke situ ya, teman-teman ya. Ingat dosa itu ngeri ya, teman-teman ya. Dosa itu tak cuman kita rasakan di dunia, tapi kita rasa tak cuman kita rasa di akhirat, tapi kita rasa juga di dunia, guys. Ya, kita rasa juga di dunia, guys. Dosa itu akan menyebabkan satu, kita jadi susah menghafal. Asli susah menghafal aja, susah kita mau menghafal guys. Apalah kata Pak Ustadz nih, susah kita menuntut ilmu. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Susah ya, Mbak Misiah bakal ada insyaallah ya. Kemudian yang kedua, dosa itu menyebabkan urusan kita menjadi susah. Ngurus KTP susah, masukkan anak sekolah susah Kemudian masukkan suami kerja susah, mau naik jabatan susah, mau kemana-mana susah-susah aja. Ya, dosa menyebabkan kita susah. Yang ketiga, dosa itu menyebabkan kita itu menjadi risau ya, hilangnya keberkahan, diangkatnya berkah. Risau terus, pokoknya nggak ada masalah apa-apa kita suka risau terus ya. Itulah kondisi dosa. Dan kemudian selanjutnya dosa itu menyebabkan doa kita itu susah untuk sampai ya, gitu ya teman-teman ya, susah untuk sampai. Oke, Ustazah bersedekah boleh nggak sama cucu? Boleh, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Siap Mbak Ndia Putih. Oke, kalau mimpi mama almarhum sering, sedangkan anak yang lain tak pernah mimpi. Maybe teman-teman gak usah difikirkan kenapa sering mimpi mama. Yang penting teman-teman fikirkan adalah bagaimana cara mendoakan mama. Boleh kirimkan Al-Quran sampai hatam buat mama. Ya Allah, saya baca Al-Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah sisa kubur orang tua saya, berhentilah malaikat menyiksanya, gitu ya. Siap Mbak Hani. Contoh misalnya, ya Allah, ya Allah, sehatkanlah orang tua saya, ya Allah, saya kirimkan solawat, dengan solawat ini lapanglah kuburan orang tua saya, ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini ringanlah siksa kubur orang, pokoknya kayak gitu guys. Bisa dikirimkan Al-Quran, solawat, Al-Fatihah, sedekah bisa. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya, ringanlah siksa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya, gitu ya. Dan kemudian selanjutnya adalah yang kelima adalah kita boleh berziarah ke makamnya ya, ziarah ke makamnya, ambil wudhu, lalu kemudian pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok gitu ya, lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan, assalamualaikum ya ahlal kubur, lalu bersihkan kuburannya dan doakan ya. Banyak yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Siap Mbak Alexa, kasih senyum dulu guys, kata Mbak Suryani. Boleh senyum sedikit teman-teman ya, biar kita happy belajar ya. Seharian dah sibuk teman-teman, nyuci, masak, nyetrika, jungkil balik, malam kita rileks lah teman-teman ya. Zah, kalau ungkit-ungkit kebaikan orang yang sudah meninggal pahalanya akan hilang. Halo Pak Mitra, Mbak Mitra, Mbak Oma, thank you ya teman-teman ya. Oke, jazakumullah senyumannya. Kalau kita ngungkit kebaikan orang yang telah meninggal, apa pula orang tuh berdosa? Nggak berdosa, dia kan bagus. Kita mengungkit kebaikannya itu adalah bagus ya teman-teman ya. Bagus, justru kita ini selalu dong mengungkit kebaikan orang lain ya. Oke, siap ya Mbak Umi.
Ustazah melihat Ustazah, iya sama-sama Mbak Sunarmi. Jazakumullah khairan kasir ya. Doa apa agar hutang cepat lunas? Tim-tim yang masih hutang kumpul kumpul kumpul. Yang masih suka siap Mbak Marwa, yang masih suka hutang kumpul kumpul. Doanya apa? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal, jauhkan aku dari yang haram, ya. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan fadilahmu. Nah, ini Nes yang mau cepat-cepat kaya. Ya. Dan kemudian teman-teman pengen lunas dari hutang. Itu doanya. Siap Mbak Oma Bagas, ya. Ustazah, kalau senum sedekah juga bukan? Sedekahlah. Tabassamuka fima akhoka sodakoh. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Oke? Oke. Ustazah, jika anak sudah balik terus nggak sholat, apakah ditanggung orang tua? Enggak. Yang penting orang tuanya sudah mengingatkan. Sampai anak itu balik berakal, maka dia tanggung jawab orang tuanya. Tapi seketika dia udah balik, maka teman-teman bisa untuk mengingatkannya tanpa menanggung dosanya jika dia tidak mau melakukan itu, ya. Oke, Ustazah misalnya masuk raudhah, doanya sholat apa? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku jelaskan kalau teman-teman yang masuk raudhah. Bagi yang sudah berumroh maupun yang belum berumroh, aku jelaskan tentang kalau teman-teman masuk raudhah. Yang pertama, teman-teman masuk raudhah itu teman-teman doa dulu. Ucapkan salam dulu, ya kan? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Karena di raudhah itu ada 3 kuburan. Kuburan Rasulullah, ya. Kemudian kuburan Abu Bakar adalah mertuanya Rasulullah. Karena Abu Bakar punya anak namanya Aisyah. Aisyah nikah dengan Rasulullah. Jadi kuburan mertua Rasulullah itu deketan dengan kuburan Abu Bakar. Dan deketan juga dengan kuburan Umar bin Khattab. Jadi ucapkan salam dulu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Oke. Nah, nanti kan ada titipan salam tuh dari orang-orang di daerah-daerah kita kan ada tuh guys. Ya kan orang-orang di daerah-daerah kita kan suka nitip salam tuh. Maka teman-teman ngomong, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Abu Bakar, Assalamualaikum ya Umar bin Khattab min. Nah, sebutkan namanya. Ramai kali orangnya Ustazah. Ya, min kulli muslimina wal muslimat. Cukup gitu aja. Nah, kemudian teman-teman sholat nih. Sholat apa yang dianjurkan di raudhah? Boleh sholat taubat dan sholat hajat. Cukup 4 rakaat aja. Jangan terlalu banyak. Karena raudhah itu lebih baiknya kita berdoa. Nanti kalau teman-teman terlalu banyak sholat, pas doa, nanti teman-teman jadi nggak sempet, sayang banget. Jadi teman-teman sholat aja. Entah sholat taubat, sholat hajat juga boleh. Salam kanan, salam kiri. Langsung berdiri guys. Cus. Berdiri, jangan duduk, nanti keinjak-injak, ya kan? Maka teman-teman ngadap ke depan. Jangan ngadap ke kuburan Rasul, nanti syirik. Jangan ngadap ke mimbar Rasul, nanti syirik. Ngadapnya ke kiblat, doa. Doa aja banyak-banyak, doa lagi, doa. Bila perlu sebelum teman-teman masuk ke dalam raudhah, teman-teman catat doanya. Tengok catatan guys. Nah, raudhah itu tempat kita berdoa. Sholat 2 rakaat cukup di raudhah. Ini ada orang yang kadang-kadang benar tapi kurang tepat. Yang dia itu di raudhah sholatnya sampai 12 rakaat. Gak sempat dia berdoa, udah dikeluarkan. Kan sayang banget. Sementara raudhah itu tempat mustajab doa. Setelah itu apa tutorialnya? Pulang minum. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, ada orang tua yang tidak sholat-sholat. Disuruh sholat nggak tahu-tahu ayat-ayat dan nggak bisa membaca. Pikun nggak? Kalau orang pikun nggak wajib sholat, nggak usah disuruh. Tapi kalau dia belum pikun, suruh aja. Kalau dia nggak mau, urusan dia dengan Allah. Jangan dipaksa banget sampai menyakiti. Nggak boleh. Mengingatkan dengan menyakiti tetap nggak baik bagi kita ya. Tapi kalau udah pikun jangan lagi teman-teman ya. Kalau udah pikun jangan lagi. Orang pikun tak wajib sholat. Jadi kalau teman-teman tak mau sholat, pikun dulu ya kan.
Ustazah, iya, amin amin. Semoga yang Allah sakitkan Allah sembuhkan ya, Mbak Nurtini ya. Ustazah, DP umroh ke Pegadaian ini sendiri, ada ribanya nggak pegadaiannya? Kalau ada ribanya nggak boleh ya, teman-teman ya. Kalau ada ribanya nggak boleh ya. Ustazah, enak betul tapi tak mau pikun. Janganlah pikun ya. Biarlah sholat daripada pikun. Mantap gitu ya teman-teman ya. Apa yang dimaksud dengan fikun? Fikun itu. Lupa ingatan. Lupa ingatan ya. Lupa ingatan. Kayaknya ada bukan orang Indonesia di sini ya. Oke, pikun itu lupa ingatan, Mbak. Malaysia biasanya tak tahu pikun ya. Pelupa, suka lupa. Ustazah, mendoakan pahala untuk orang tua yang meninggal tapi nggak benar tajwidnya. Itu gimana? Boleh nggak? Jadi gini guys. Baca Quran itu belajar wajib sampai bisa sih. Tapi kalau teman-teman belum bisa juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman mau belajar. Dalam dalil dikatakan al-mahirum bil Quran ma'as-safaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Quran maka mantap dia membacanya, dia dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Quran watatato dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan dua pahala. Pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Jadi susahnya kita baca Quran dapat pahala gitu ya teman-teman ya. Kayak gitu ya. Oke, Ustazah, iya ada orang yang naik haji dan umroh tapi nggak bisa baca Al-Quran. Umroh dan naik haji nggak bisa baca Al-Quran. Nah, kalau dia udah harusnya berangkat aja. Dia bisa baca Quran dari Quran Latin untuk sementara waktu ya. Atau dia boleh zikir, dia doa, dia sholat, dia baca Al-Fatihah, baca ayat-ayat pendek bisa. Tapi ingat, dia mesti wajib belajar Quran sampai bisa. Karena belajar Quran sampai bisa hukumnya wajib, setelah itu hukumnya sunnah biasa ya. Setelah kita pandai baca Quran, maka membaca Quran itu menjadi sunnah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, tapi setelah di raudhah hilang dan lupa tidak mengucapkan salam, biasanya pembimbingnya akan menyampaikan, yo ucapkan salam ala kulli muslimi. Tapi kalau pembimbingnya ndak pula mengingatkan, ya udah nggak masalah ya. Dari luar aja kalau ada yang udah terlanjur mengucapkan salam, karena salam itu amanah harus disampaikan ya. Ustazah, sholat apa yang harusnya dibaca di dalam sholat taubat dan hajat? Bebas aja teman-teman ya. Ustazah, iya, kalau puasa Senin Kamis namanya apa? Namanya puasa Senin Kamis ya Mbak. Oke, Al-Fatihah saat sholat berjamaah. Jadi gini guys, sholat berjamaah itu caranya begini. Sambil teman-teman share-share tautan, sambil tap-tap layarnya ya. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Oke, imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum dengar diam. Oke. Imam baca ayat pendek, makmumnya baca Al-Fatihah ya. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah, makmum ruku ikut imam ya. Siap Mbak Aish, Mbak Virgo, Mbak Ulfi. Nah, tapi imam belum selesai ayat pendek, makmum udah selesai Al-Fatihah, makmum dengar diam ya. Gitu ya, teman-teman ya. Gitu ya. Oke. Ustazah, apa boleh sholat qobliyah subuh sama sholat subuh doanya digabung? Boleh aja. Teman-teman sholat subuh dulu, qobliyah subuh, sholat subuh baru digabung. Zikir dan doanya nggak jadi masalah ya. Sama-sama Mbak Rasmiati ya. Oke gitu ya guys. Ustazah, iya, niat sholat dalam hati saat takbir. Boleh dalam hati, boleh dilafazkan Pak, kalau niat ya. Tetapi kalau dia dari takbir sampai salam, itu bibirnya dibuka Pak. Siap Mbak Nursal, Kuala Lumpur ya. Bibirnya dibuka.
sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Ingat ya, standarnya sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Ya, Ustazah, iya. Kalau sholat awabin belum selesai, azan isya terdengar, berhenti aja, nggak boleh sholat saat azan, nggak boleh sholat saat azan ya. Oke, nah teman-teman lagi tahiyatul masjid, terdengar suara azan, berhenti, oke, gitu ya. Oke, Ustazah, siap Mbak Nani, sholat duha dan istikharah boleh dijadiin satu nggak? Dua sholat dong, sholat duha dulu baru istikharah ya, sholat duha dulu baru istikharah gitu ya. Ustazah, saat mandiin jenazah harus baca sholawat nggak? Guys, hari Jumat kalau nggak salah di minggu ke-5 bulan ini, masih di akhir bulan sih, kita akan ada praktek membandingkan mengkafani jenazah. Jenazahnya manusia asli. Kalau mau nanti hadir di live-nya aku ya, karena itu jarang-jarang teman-teman ya. Teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku dan bisa nanti lihat memandikan mengkafani jenazah ya. Ustazah, iya. Kalau sholat berjamaah, imam tidak tumakninah, gimana Zah? Kita ikut juga, tetap ikut imam. Maaf, salah pun rokaat imamnya guys, salah dia guys. Wah kita mau tegak, kok dia ngerem duduk, salah dia, bingung kita. Apa kita nih yang salah apa imam? Tetap harus ikut imam ya. Jumat akhir bulan, nanti aku ingatkan lagi ya, Jumat akhir bulan ya. Jumat akhir bulan jam 10 pagi. Oke, masih lama teman-teman ya. Oke, puasa Senin Kamis niatnya apa Zah? Sengaja aku puasa Senin Kamis sunnah atasku karena Allah. Model jenazahnya Mbak Tiniza. Rencananya Mbak Virgo. Oke ya. Jual madu akasia. Oh iya, madu akasia. Sebentar lagi ya, 5 menit lagi aku tampilkan ya akasianya ya. Ustazah, kalau sujud telapak tangan dan siku tidak boleh. Siku jangan nempel ke sejadah, naikkan. Jangan sikunya nempel ke sejadah, nanti kayak unta dalam hadis. Jadi naikkan sikunya, oke? Gitu ya, sikunya dinaikkan ya. Model jenazahnya hidup ya. Spill jilbabnya, doakan secepatnya jilbabnya landing ya. Ustazah, apakah sama pahala membaca Al-Quran yang ada artinya dengan yang tidak ada artinya? Sama, satu hurufnya sama. Teman-teman mau nanya nih, aku baca Quran Latin atau baca Quran full Arab gitu kan? Sama aja, tapi teman-teman jangan baca Latinnya doang. Baca Latinnya nggak bisa, karena belajar Al-Quran itu sampai bisa hukumnya wajib. Quran Latin itu digunakan bukan untuk teman-teman baca Latinnya ya, tapi Quran Latin itu digunakan untuk belajar. Baca Arabnya kalau terkendala baru baca Latinnya, terkendala baru baca Latinnya ya. Nah, baca Arabnya kalau terkendala baru baca Latinnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Siap Mbak Suryani. Oke, Ustazah, kentut boleh baca Al-Quran nggak? Kentut boleh baca Al-Quran nggak? Baca Al-Quran